Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Baik, teman-teman, hari ini Sabtu 18 Mei 2024 ya. Ini adalah lanjutan bahasan yang kemarin saya pecah ya karena libur kemarin. Baik, kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah satu sektor ya, teman-teman, di mana sektor ini kalau kita lihat nih ya, harga komoditasnya ini merangkak naik ya. Dan biasanya kalau kaitannya kalau harga-harga kalau komoditasnya merangkak naik, ini juga saham-saham yang terkait di sektor tersebut juga merangkak naik. Oke, baik, sebelum masuk materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya Mestri tidak terima tip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik, kita akan menuju ke harga komoditas dulu ya teman-teman. Ini per hari ini komoditas banyak yang hijau ya. Ya, sebenarnya ini adalah masih lanjutan dari komoditas yang kemarin-kemarin saya bahas. Jadi bahasanya masih lanjut ya, ceritanya begitu, bahasanya masih lanjut. Baik, yang pertama kita cek dulu ya, untuk terkait emas teman-teman, hari ini break new high lagi, cetak harga lagi harga baru lagi ya, emas. Terkait saham-saham emas nanti teman-teman bisa cek ya, karena harga komoditasnya juga naik. Terus kemudian yang teman-teman bisa perhatikan adalah terkait timah ya, kemudian juga terkait nikel yang mana juga ini juga harganya melaju lagi, melambung tinggi lagi seperti itu. Kalau kita lihat indeks komoditi juga naik ya, teman-teman. Indeks komoditas juga mengalami kenaikan. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan sahamnya ya. Ada beberapa saham ya, teman-teman, terkait timah, nikel dan emas ya. Yang pertama kita akan bahas Inco ya, kita bahas saham Inco. Ya, teman-teman, ini adalah daily dari saham Inco, di mana per kemarin ya Jumat itu untuk Inco berhasil sampai di 38,2 retracement, which is ini adalah ngebreak dari resistan sebelumnya, resistan di 4690 ya, 4700-an ya, sekitar 4700, kemudian sampai 4760 itu ada resistan. Terus kemudian ada resistan 4830 ya, dan kemudian 4910 dites juga, MA200 dites juga. Namun sayang closingnya untuk Inco ini closingnya masih di bawah MA200, masih di bawah 38,2 retracement ya. Namun ngelihat pergerakan dari harga nikel yang mana per kemarin malam masih lanjut naik, sepertinya untuk minggu besok harga atau pergerakan saham-saham dari saham-saham terkait nikel ini masih akan menarik sekali, teman-teman. Di sini MA200 38,2 retracement di Inco hampir-hampir dites ya, hampir-hampir sudah dites tapi belum di closing. Resistan masih di 4.900-an ya. Kemudian ada 5.300, ini sangat menarik untuk dijadikan pilihan ya. Saya bintangin sekaligus saya lingkarin untuk Inco. Baik, kita lihat dulu kondisinya, asingnya justru malah keluar di Inco ya. Kemudian untuk kondisi volumenya kemarin naik dengan dorongan volume, tapi ya kalau kita kupas lebih dalam ternyata asingnya jualan. Kita akan lihat dulu untuk Inco, ini memang asingnya masih getol jualan ya, teman-teman. Untuk Inco asingnya memang masih getol jualan. Kita akan lihat intraday-nya dari saham ini, teman-teman, Inco. Ya, Inco di sekitar 1 jam sebelum sesi 1 tutup ada pergerakan ke kanan mendominasi ya. Terlihat sampai closing pun untuk intraday-nya dari Inco ini buying side-nya dominan ya, 58% buy at over atau hajar kanan ya. Nah, asing-asing yang jualan ada AK, YP asing ya. Seperti itu di Inco. Baik, kemudian saham
NCKL teman-teman. NCKL kita bisa ngelihat bahwa 3 hari ini NCKL asingnya net buy. Ya sebenarnya sejak tanggal 6 Mei teman-teman ya, asingnya net buy. Asingnya net buy sejak 6 Mei. Nah, kita lihat pergerakan dari NCKL hari ini juga ngebreak ya, resistan di 970 kemudian 1020-an. Nah, kita sebenarnya bisa ngelihat dari pergerakan si NCKL ini ngebentuk satu higher low ya, atau titik low yang lebih rendah. Kalau kita tarik bentuknya adalah seperti triangle, seperti ascending triangle ya. Ascending triangle itu sebenarnya kalau kita terusin bisa pula terbentuk dari keduanya membentuk trend channel ya, seperti ini ya. Mirip-mirip seperti itu kalau kalau misalkan kita bagi awalnya ya, seperti ini. Nah, ini seperti ada satu resistan di sini ya, seperti ngebentuk ascending triangle dan akhirnya breakout di kisaran 978, kemudian di 1022 juga di breakout. Nah, saya cenderung lebih suka ngebentuk dia dalam atau melihat dia dalam format trend channel ya, teman-teman. Trend channel seperti ini karena biasanya ini memudah bagi kita untuk tracking ini barang ya. Nah, ini untuk NCKL ya, support masih di 1025-an. Nanti resistan ada di kisaran 1100 teman-teman. Resistan ada di sekitar 1100, itu adalah merupakan 50 retracement. Coba kita lihat weekly-nya. Ini kan belum lama. Weekly-nya juga bagus. Baik, kita akan intip dulu momentum pergerakannya ya. Kita gunain ADX saja untuk melihat pergerakan dari NCKL. Secara arah sudah benar ya teman-teman. NCKL ini secara arah udah benar. Dari hijaunya yang ada di bawah, merahnya di atas, ini secara arah sudah benar. Namun kalau kita lihat kekuatan momentumnya untuk naik masih belum kelihatan ya. Jadi arah itu dilihat dari birunya nongol di atas, hijaunya nongol di bawah, dan kekuatan trennya dilihat dari yang warna merah. Jadi merahnya belum kelihatan. Arahnya udah bener tapi merahnya belum kelihatan. Jadi kalau merah seperti ini artinya kekuatan trennya kuat. Arahnya dilihat dari mana? Arahnya dilihat dari nongol nggak yang warnanya hijau atau biru, nongol nggak? Ini nggak nongol di sini. Jadi ini memang sedang turun. Dan kalau kita lihat turun dengan momentum yang kuat ya, turun dengan merah yang kuat ya. Ini menandakan bahwa memang ketika turun dari sini ya, sekitar sini nih, dari puncaknya ini, NCKL ini juga turun dengan daya dorong turun yang kuat. Nah, kita mungkin bisa akan cek dulu dengan menggunakan MACD teman-teman untuk NCKL. NCKL kita cek dengan MACD. Nah, ini juga terlihat di sini juga momentumnya sebenarnya lemah. Ya, untung bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, tapi momentumnya lemah. Dari momentum lemah, dari MACD juga lemah. MACD-nya tidak gemuk tapi kecil-kecil saja. Seperti itu dari pergerakan si NCKL. Kita kembalikan ke mode polosan ya supaya bisa menganalisa lebih enak. Kita kembali dulu ke analisa intraday dari NCKL ya. NCKL kita cek dulu. Dominasi buyer lumayan ya, 57% buy at over ya, 43% sell at bid, itu yang terjadi di NCKL. Baik, teman-teman, berikutnya adalah MBMA ya. MBMA juga ada upside lumayan ya, sudah berani closing di atas MA 200 ya. MA 200. Jadi area yang saya pantau hanya ini saja ya. Hanya ini saja area yang saya pantau. Dalam kenaikannya ada resistan-resistan. Yang pertama bisa dilewatin, kedua, ketiga, bahkan sampai 50 retracement ya. Terus dia koreksi, ngetes support di bawahnya lagi seperti itu. Dan per closing kemarin ini adalah kenaikan dari MBMA yang tertinggi sejak tanggal 17 April, teman-teman ya. Kita lihat weekly-nya juga oke pergerakan. Coba kita intip menggunakan momentum ADX untuk MBMA. MBMA arahnya udah benar ya. Hijaunya di bawah, merahnya di atas, tetapi momentum kekuatannya belum keluar ya. Jadi butuh yang namanya dorongan volume supaya
bergerak naik. Nah, teman-teman untuk MBMA hari ini asingnya masuk tebel ya. Asingnya masuk tebel, volume dorongannya juga tebel juga saat ini. Kita lihat dulu untuk momentum memang belum terangkat, belum nongol merahnya ya, arahnya udah benar. Kita cek lagi di MACD sekarang. Bagaimana kondisi MACD dari ini? Ini MACD-nya sudah mulai di atas nol, namun konsolidasi MACD-nya. Artinya apa? Trennya juga di situ-situ aja, ya, di situ-situ aja. Jadi MACD itu kalau dia yang trending itu kalau yang gemuk seperti ini. Trending ke atas ya, ini trending ke bawah ya. Ini trending ke atas seperti itu. Pun juga bisa dilihat dengan menggunakan momentum ya. Momentum nyusruk terus dalam ini artinya momentum turunnya sahamnya turun dengan momentum yang kuat ya. Kalau di atas nol, bermain di atas nol, mulai niat tapi benar-benar niat kalau sudah di atas 100 atau nongol warnanya merah. Ini saya setting supaya kalau 100 nongol. Tapi dari sini kita bisa ngelihat bahwa merahnya nggak banyak, artinya pergerakan dari saham ini banyak bermain di bawah ya. Seperti itu untuk MBMA. Kita kembalikan dulu ke setting polosan untuk MBMA. Baru kemudian kita lihat kondisi intraday dari saham MBMA. Oke teman-teman, seperti ini. Dominasi buyer sellernya 48, buying side 52, selling side. Jadi sedikit lebih besar di selling side-nya atau yang buang kiri teman-teman. Oke baik, berikutnya adalah saham Antam ya, aneka tambang teman-teman. Harga emas ngebentuk new high lagi sekarang, dan Antam juga akhirnya hari Jumat kemarin juga ikut meramaikan bursa. Resistan di 1620 pas ya, pas sekitar itu. Kemudian ada 50 retracement 1660-an ya untuk Antam. Kita bisa lihat kenaikan sedikit, ada dorongan volume, namun asingnya memang masih dalam mode jualan untuk Antam. Oke, kita lihat intraday dari Antam sebenarnya cukup dominan yang buying ya. Ada 49% buy at over, 59% buy at over ajar kanan, itu terutama di sekitar sesi 2 sampai closing, dan juga 41% selling side. Jadi dominasi masih di buyer-nya ya, dominasi masih di buyer yang ajar kanan. Itu terjadi di Antam. Oke, kemudian coba kita lihat kondisinya. Ini udah dicek belum tadi Antam? Antam arahnya udah bener ya teman-teman, arahnya udah bener, yaitu hijaunya di bawah, merahnya di atas. Tinggal dorongan volumenya yang belum ya. Contoh dorongan volume yang bener tuh di sini, di mana hijaunya di bawah nongol, birunya di atas nongol, hijaunya di bawah nongol. Ini artinya arahnya ke atas dan kekuatannya signifikan karena sampai muncul merah ya. Ini artinya naik dengan dorongan volume yang kuat. Ini dari ADX. Teman-teman bisa juga melihat Antam tadi dari MACD ya. Kita cek dulu Antam dari MACD. MACD-nya sudah mulai turning dari bawah ya. Nah teman-teman, saya membuat satu video ya terkait MACD itu. Saya udah bikin video di channel MS Trade ya teman-teman. Sebentar saya carikan dulu. Di channel MS Trade itu saya udah ngebahas tentang ini MACD ya. Oke, kita akan lihat dulu di MS Trade teman-temannya di sini. Nah teman-teman cari, sebentar teman-teman cari di sini, langsung cari keyword MACD ya. Dimana di situ udah saya bahas bagaimana menggunakan MACD untuk trading, untuk bagaimana waktu yang tepat untuk menggunakan MACD ada. Pun juga terkait ADX juga sudah saya bahas di sini, teman-teman tinggal cari saja. Nah, ini juga sudah ada bagaimana nyetingnya supaya nongol, semuanya ada di situ ya. Itu adalah untuk Antam, teman-teman. Baik, kemudian TINS ya, timah. Kita akan bahas juga. Untuk kondisi timah MACD udah turning ya.
Turning itu MACD dari menyelam sampai dasar, dasar banget baru kemudian dia mulai menuju ke nol pelan-pelan. Nah, di MACD settingan saya biasanya sekitar 3 bar itu saatnya yang bagus untuk mulai speculative buy. MACD dari TINS ini ada penguatan menuju nol dan sekarang hampir crossing nol ya. Kalau seperti ini sebenarnya harusnya sudah entry kedua ya, momentum juga sudah mendekati nol, volume juga mulai nongol ya. Ketika konsolidasi, ketika turun downtrend lama ini volumenya nggak kemana-mana, tapi ketika terjadi turning, volume mulai nongol dan harganya bergerak naik ya. Kita akan gunain yang polosan untuk melihat pergerakan dari, TINS ya. Oke seperti ini dia sudah mulai naik ya. Ini saya bahas dari bawah ya teman-teman. Kemudian di, weekly, ini weekly-nya teman-teman. Di weekly-nya teman-teman lihat upside-nya sebenarnya masih jauh ya. Sekarang baru sekitar 1000-an harganya. Resistan yang teman-teman bisa perhatikan di 1100-an kemudian, 1300-an ya. Untuk TINS hari ini asingnya net buy di TINS. Oke kita lihat intraday dari saham TINS ya. Kita lihat intraday dari saham TINS teman-teman di sekitar sesi 2 ini ditarik ya. Sesi 2 lebih sedikit menjelang, setelah opening di sesi 2 ditarik ya, mulai ditarik seperti itu. Oke baik kemudian saham Harum teman-teman ini kemarin juga saya sampaikan Harum, saya juga masuk ya. Harum ini hasilnya masih net buy net sell tapi terakhir kemarin hasilnya net buy. Kita lihat dulu untuk saham Harum teman-teman. Di Harum Daily, nah memang kemarin Harum saya analisa sebelum-sebelumnya ya. Karena dia ada testing area support di sekitar 1200 1300-an dan kemarin rebound dari situ. Jadi memang di catatan saya ini break dari 38 target 61 udah kecapai. Apabila rebound dari 61 kenaikan sekitar 38 ya. Kalau nggak mampu ya dia akan bermain di situ. Ini resistannya 38,2 retracement, ini 61,8 retracement. Break dari 38 ya, target 61. Kalau rebound dari 61 targetnya ke 38. Begitu kalau nggak mampu dia akan konsolidasi dulu seperti ini, konsolidasi baru kemudian break. Oke, ini memang baru-baru aja keluar dari 1380 ya. Untuk TINS, untuk Harum, nah ngelihat harga komoditas yang pada naik, kita lihat apakah untuk Senin ini untuk Harum naik ya. Sehingga tadi udah saya bahas. Nah, kemudian ini adalah intraday-nya dari saham Harum, teman-teman. Oke juga, jadi sekitar jam-jam 2 jam setelah marketnya buka, ini saham mulai di gas kanan, teman-teman ya. Ini saham mulai di gas kanan. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya untuk liburan ini pelan-pelan saya bahas karena saya yakin teman-teman juga pengen istirahat setelah market yang, eee, menyenangkan kemarin mungkin pengen jalan-jalan dulu. Tapi saya di sini tetap membuat konten untuk teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, saya memiliki channel baru ya, jangan lupa untuk, teman-teman subscribe channel saya ya, karena di channel baru itu saya juga ngebahas ya dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Nama channelnya adalah Trader Lawas teman-teman ya. Trader Lawas, ya ini sudah lumayan ada tambahan ya untuk teman-teman yang subscribe, terima kasih. Semoga saya bisa mengisi kedua channel ini dengan konsisten ya, dengan gaya pengisian yang sedikit berbeda karena diharapkan di Trader Lawas ini saya ngebahas lebih ke ilmu ya, bukan analisa harian seperti itu. Oke baik teman-teman demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.